Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Saya di sana. Saudara-saudara, itulah Pancasila. Prinsip-prinsip yang saya usulkan untuk kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan yang abadi. Berpuluh-puluh tahun dadaku bergemuruh dengan prinsip-prinsip itu. Dan kini kita dalam peperangan saudara-saudara untuk mendirikan negara Indonesia. Kita bukan di bawah sinarnya purnama, tapi di dalam guntur, di bawah palu kodam, di bawah api peperangan. Dari itu muncullah Indonesia merdeka. Indonesia yang kuat. Oleh karena itu saudara-saudara, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saudara-saudara, tuan-tuan, sidang Dewan BPUPKI, PPKI yang terhormat. Kita telah sepakat memiliki dasar negara, yakni Pancasila. Selanjutnya, kita butuh merancang suatu groundwork, suatu undang-undang dasar untuk negara yang akan berdiri nanti. Mari kita lanjutkan bekerja menuju cita-cita mulia bersama. Indonesia merdeka. 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 Juni 1945. Perang Asia Pasifik kian memanas. Di dalam negeri, pergerakan pemuda dan pejuang merintis kemerdekaan kian mendekati hasil. Pemerintah Jepang telah membentuk BPUPKI yang dilanjutkan tim kecil Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI. Beranggotakan 9 orang, termasuk Soekarno, Hatta, Subarjo, Wahid Hasyim, dan Alexander Maramis. Pada 22 Juni 1945, dirumuskan Piagam Jakarta. Baik, tuanku sekalian. Berdasarkan prinsip-prinsip usulan ketiga tokoh nasional dari Tuan Muhammad Yamin, Tuan Supomo, dan Tuan Soekarno, telah dirumuskan suatu rancangan pembukaan hukum dasar yang disebut Piagam Jakarta dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Maaf, Menurut dasar pimpinan, izin memotong. Secara pribadi, kami tidak keberatan dengan tambahan kalimat menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Tapi mohon dipertimbangkan, kami mewakili Indonesia Timur dan kaum minoritas. Mereka menghendaki rumusan yang lebih umum. Tuan Hasim, kami berharap Tuhan merumuskan kembali kalimat yang bisa diterima oleh semua golongan. baik. Tapi Tuan, menurut saya
saya kalimat tersebut hanya mengikat bagi umat muslim saja. Umat non-muslim tidak wajib melaksanakannya. Jadi menurut saya Tuan, kalimat tersebut tetap saja dipertahankan seperti itu. Saya setuju dengan pendapat Saudara Maramis dari Minahasa bahwa Indonesia itu bukan hanya Jawa, bukan hanya Islam, namun dari Sabang sampai Merauke mereka berbeda-beda namun satu. Mereka semuanya patut kita ayomi. Narator. Waktu bergulir begitu cepat. Meski Piagam Jakarta telah sepakat ditetapkan, kegelisahan Maramis ternyata dirasakan juga oleh banyak pihak. 2 bulan berselang, Jepang dibom atom. Kalah perang, menyerah tanpa syarat. Perang Dunia Kedua dinyatakan berakhir. Para pemuda dan pejuang Indonesia memanfaatkan momentum kekosongan pemerintahan untuk memerdekakan bangsanya. Kita menuju ke Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, di mana Soekarno-Hatta pada Jumat pagi 17 Agustus 1945 memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! 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 Naik lagi kan kita kan? Naik lagi kan? Belum lepas. Kita tetap di sana, di sini. Kita tetap di sana. Yuke, kemarilah. Saya masuk sama. Yuke, kau di mana sayangku?
Kak. Oh, di sana rupanya dirimu. Kenapa lama sekali? Maaf Kak, sedang buat teh manis hangat kesukaan Kakak. Terima kasih sayangku. Minumlah Kak. Terima kasih. Saya minum ya. 4 bulan kemudian di kediaman Wakil Presiden Muhammad Hatta. Terima kasih. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Engkaulah yang dipilihkan menjadi jodohku. Meskipun usiaku sudah tidak lagi muda. Alhamdulillah. Kakak juga seharusnya berterima kasih kepada Om Soekarno. Karena kalau bukan karena perantaraannya, mungkin kita tidak bersatu seperti sekarang, Kak. Dan Yuka juga sangat bersyukur karena ternyata suami yang Tuhan pilihkan untuk Yuka adalah pria yang paling sabar yang pernah Yuka temui, Kak. Untung saja Indonesia cepat merdeka. Kalau tidak, karena sumpah kakak untuk tidak menikah sebelum Indonesia merdeka, bisa-bisa kakak jadi perjaka tua. Ya. Bisa saja kau Yuka. Ya, memang benar. Kakak dulu pernah bersumpah, sebelum Indonesia merdeka, kakak tidak akan menikah. Bersyukur kita sudah menikah dan Indonesia sudah merdeka ya. Ya. Tapi kakak lebih bersyukur lagi, sudah 4 bulan negara kita merdeka, pekerjaan rumah masih sangat banyak. Tapi kakak merasa senang, terutama ketika isi Piagam Jakarta sudah berhasil disepakati untuk direvisi, sehingga sekarang menjadi berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Hilang sudah satu ganjalan dalam hati kakak. Oh, karena keberatan Tuan Maramis itu ya, Kak? Benar sekali. Saya masih sangat ingat pada sore hari itu, di hari proklamasi kemerdekaan, datang seorang ofisir Kaigun dari Angkatan Laut yang menyatakan keberatan. Mereka mewakili Indonesia Timur, mewakili saudara-saudara kita yang beragama Katolik dan Protestan, meminta dengan sangat agar bunyi Piagam Jakarta sila pertama tersebut diubah. Dan ya, akhirnya kita berhasil melakukan hal itu. Jadi rupanya itu yang membuat resah hatimu, Hatta. Betul sekali, Soekarno. Kita tidak bisa membiarkan bangsa ini yang baru merdeka kembali terpecah belah. Kita juga tidak bisa membiarkan negara mendiskriminasi rakyatnya. Kita harus mendengarkan suara rakyat meskipun itu minoritas. Karena itu saya sangat setuju usulan saudara Maramis pada waktu itu kembali dibawa oleh ofisir Kaigun tersebut dan disuarakan oleh teman-teman yang lain. Itu memang suatu pilihan yang pelik, Saudara Hatta. Namun, terima kasih Hatta, terima kasih Maramis, suaramu adalah suara rakyat. Nah, Wahid Hasyim, Baik, Tuan. selaku Menteri Agama, kutugaskan engkau untuk menyelesaikan masalah kebangsaan tanah air ini. Oke, baik. Jika demikian izinkan saya menyampaikannya dan meminta izin kepada Ayahanda Hadrati Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari selaku Ketua dan Pendiri Nahdlatul Ulama. Organisasi keagamaan terbesar. Memang cocok. Laksanakan. Baik, laksanakan. Maramis, Iya, Tuan Presiden. saat ini Tuan Samsi sedang sakit. Aku mempunyai tugas khusus untukmu. Engkau kuangkat jadi Menteri Keuangan dan tugasmu
mencarikan dana membiayai Republik ini. Siap laksanakan Tuan Presiden. Kami mohon izin. Dan Subarjo, Siap, Tuan Presiden. sebagai Menteri Luar Negeri, kutugaskan kau menyiarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh mancanegara. Baik, siap. Laksanakan.